Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat hingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Sholawat dan salam tak lupa kita junjungkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang, dari zaman jahiliyah hingga zaman di mana umat manusia telah menemukan segala sesuatunya dengan kemudahan. Yang pertama dan yang paling utama, untuk meminta waktu teman-teman sekalian untuk saya berkhutbah atau saya menceritakan dan mengajarkan dan memberikan suatu ilmu mengenai kurban. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema atau khutbah atau pidato mengenai kurban. Sebelumnya teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu mengenai kurban. Sebenarnya kurban itu apa sih, teman-teman? Kalau teman-teman belum tahu, saya akan memberitahu teman-teman sekalian bahwasannya kurban berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti dekat. Dan dalam istilah lain atau dalam Islam sendiri, kurban memiliki arti mendekatkan diri kepada Allah, di mana di dalam kurban ini ada yang namanya sunnah untuk memotong sesembelihan atau hewan kurban. Dan mengenai sesembelihan hewan kurban, Allah telah berfirman dalam firman-Nya atau dalam Al-Quran, terutama dalam surat Al-Kautsar yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna jani'aka huwal abtar. Dan dalam surat Al-Kautsar ini memiliki arti ayat yang surat yang terdiri dari 1 sampai 3 ayat saja memiliki arti yang mendalam mengenai kurban. Ayat pertama, inna a'tainakal kautsar. Dan artinya, yang artinya dalam ayat pertama, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Lalu ayat kedua, fasholli rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah. Lalu ayat ketiganya, Inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Itu mengenai Al-Kautsar, di mana nanti saya akan membahas mengenai tafsir klasik dan juga di mana tafsir modern kontemporer yang dari pendekatan Hanafi menafsirkan dari ayat kurban itu bagaimana relevansi atau representasi dari ayat-ayat yang ada di tafsir klasik menjadi direpresentasikan di realitas yang ada di zaman sekarang. Lalu kemudian ayat selanjutnya mengenai kurban ada dalam surat As-Saffat dari ayat 102 sampai 109, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'al-aya qala ya bunayya injili kharajin manahiran min rabbikum. Qala ya
taro Soraya adatil armati malak Fatadini Biasa Rabin Nakodir Faramina Aslana wa tawlahil Jahir Wa nalayna al-ayyidha Ibrahim فلكنتبت ريا سلمنا ذلك ندجي محسن إن هذا لهو البلاء المبين ففتق بين النبيين. Gimana? Dalam surat As-Saffat ini menceritakan bagaimana sejarah daripada kurban itu sendiri. Dari dalam surat As-Saffat ini menceritakan sejarah tentang Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail. Dimana dalam ayat yang pertama itu ayat 102, maka ketika anak itu sampai falamma balagu mahabu saya, maka ketika anak itu sampai pada umurnya, aku berusaha bersamanya. Yang dimaksud ialah Nabi Ismail. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Masa katakanlah, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi. Sesungguhnya Nabi Ibrahim ini bermimpi. Fil manami anni az-dhafikal fangdir mada taro. Nabi Ibrahim bermimpi, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Lalu ayat selanjutnya, qala ya batif ma turmar. Nabi menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Lalu dilanjutkan lagi ayatnya, kata Allahu linasabirin. Insya Allah engkau akan mendapat itu termasuk orang yang sabar. Lalu ayat selanjutnya dalam ayat ketiga, falamma aslamau ngatallamu liljadim. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim memberikan anaknya atas perintahnya untuk melaksanakan anak perintah Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Qad qataru ya inna tadzalika najrul muhsinin. Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna qad qataru ya. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna kadzalika najzil muhsinin. Allah firman tadi sudah firman. Lalu ayat selanjutnya, inna hadza lahul balagul mubin. Sungguh kau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu ayat 106, lalu ayat 107, Badaina alaihi min wajitanya, dan kami menyebut anak itu dengan seekor pembunuhan yang besar. Itu mengenai jarahnya. Jadi mengenai kurban dalam surat Al-Kautsar atau Bari menjelaskan bahwasannya Al-Kautsar di sini memiliki makna, dan Al-Kautsar memiliki makna yang lebih dominan kepada mendekatkan diri pada Allah. Yaitu dengan apa? Inna a'tayna al-kautsar fasholli rabbika wanhar. Dengan sholat, maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Nah, dari situlah, atau dalam kitab tafsir atau Bari menjelaskan bahwasannya makna kurban dalam surat Al-Kautsar ini lebih kepada simbol spiritual keagamaan, di mana lebih
lebih mendekatkan diri pada Allah, untuk selalu beribadah kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Lalu kemudian dalam surat As-Saffat ini menjelaskan bagaimana paradigma mengenai nirban itu sendiri. Awal jenayah Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah dalam intinya untuk memberi anaknya yaitu Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya Ismail, bagaimana pendapat wahai anakku? Lalu Ismail pun setuju, jika memang itu yang perintahkan Allah maka lakukanlah. Maka dilakukanlah oleh Nabi Ibrahim untuk hingga nantinya akan digantikan oleh sekian hewan yang lebih besar. Lalu kemudian ada juga dalil yang mengatakan mengenai kurban dalam surat Al-Maidah ayat 27 yang berbunyi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qatlu alaihi al-jam'a adha hadha bil-haqq. Iqbalu muslim lariha fakir Ia menahajitnya walan litaqabbal walan litaqabbal minal-akhar Qala la ataslan yaqabla innama yataqabbalullahu minal-muttaqin. Yang artinya ayat 27 ini yang ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Itu wartu alaihi abna Adam dirhaq. Artinya itu ceritakannya sebenarnya kepada Nabi Muhammad, ceritakanlah wahai Muhammad, ceritakanlah yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua Qabil diterima. Maksud dari kurban mereka berdua yaitu Qabil dan Qabil, yaitu anak daripada Nabi Adam itu. Kemudian dari salah seorang kurban ini ada yang diterima, ada yang tidak diterima, yaitu Qabil yang kurbannya diterima dan juga ada Qabil yang tidak diterima kurbannya. Dia Qabil ditata, tunggu aku pasti membunuhnya. Lalu dia hadir berkata, sesungguhnya Allah yang menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Lalu makna kurban, kalau saya tadi sudah dijelaskan bagaimana makna kurban dalam perspektif tafsir klasik menurut pemikiran atau masira atau baik. Lalu kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai kurban perspektif daripada tafsir modern kontemporer dengan pendekatan Hasan Hanafi. Di mana dalam pendekatannya Hasan Hanafi memiliki caranya sendiri atau bahasanya. Yang pertama, dia mengkaji bahasa, dari bahasanya itu bagaimana. Lalu kemudian ada yang namanya melihat realitas historik, bagaimana cerita atau sejarah daripada teks tersebut di mata sejarah tersebut atau di mata yang lampau. Lalu kemudian dikaitkan dengan realitas zaman saat ini, maka nanti akan menunjukkan hasil karena bagaimana nantinya akan memiliki makna tersendiri. Maka jika kita melihat mengenai kurban, jika mengambil dari era modern ini, kita akan melihat bagaimana kurban dijadikan sebuah jalan atau sebagai sebuah simbol pendidikan, di mana di dalam sekolah-sekolahan itu banyak sekali, hampir semua sekolahan menerapkan yang namanya berkurban bagi para mahasiswa dan guru dunia, dan nantinya juga akan dibagikan. Lalu kemudian ada tuh nilai kesetaraan tentang sesama makhluk sosial, di mana dalam berkurban ini semua masyarakat, baik itu yang miskin ataupun kaya, yang mampu atau yang tidak mampu, ini sama-sama. Mereka sama-sama mendapatkan dan sama-sama bekerja untuk yang namanya kurban.
Dan juga ada yang namanya empati antar sesama manusia atau antar sesama masyarakat. Di mana di sini juga kita mengambil empati. Karena apa? Karena bagi mereka yang tadinya asing atau yang tadinya kurang akrab, kurang ada sosialisasinya, maka di dalam kurban ini akan saling mengajak, akan saling merangkul untuk menjalin solidaritas yang ada, untuk menjalin batin atau hablum minallah dan hablum minannasnya. Di mana dalam kurban ini kita mendahulukan hablum minannas. Nah, maka nanti hablum minallah itu akan mengikuti dengan apa yang ada di dalam hablum minannas. Karena juga kita mencintai sama ciptaan atau ciptaan Allah ini sendiri, maka Sang Pencipta juga akan cinta dengan kita. Dan juga jika kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim menyuruh atau mendidik anaknya, itu di sana ada nilai-nilai pelajaran, di mana Nabi Ibrahim kepada dalam menyampaikan suatu peraturan walaupun itu yang diperintahkan oleh Allah, Nabi Ibrahim tidak memberikan atau bertanya dulu pendapat kepada Nabi Ismail. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Lalu Nabi sudah tergambarkan bahwa Nabi Ismail terdidik oleh ayahnya Nabi Ibrahim dengan penuh ketelitian atau dengan penuh kasih sayang dan dengan didikan si baik, dengan pendidikan yang baik juga. Maka Nabi Ismail pun bisa terima dengan ikhlas dan lapang dada. Lalu kemudian ada pun nilai-nilai ini keikhlasan di dalamnya. Di mana dalam berkurban, uang yang harusnya kita untuk kebutuhan kita atau untuk mungkin beli-beli barang, nantinya kita akan daur pulang itu jadi sebuah kurban, di mana di dalamnya perlu yang namanya dengan keikhlasan. Karena hanyalah mereka orang-orang yang bertakwa dan dikatalah yang diterima kurbannya. Mungkin dalam penafsiran atau dari makna kurban ini memiliki makna tersendiri, di mana klasik dengan pendekatannya pada Allah, lalu kemudian pendekatan sakana hati yang lebih menonjol kepada konteks atau realitas saat ini. Karena berkembang dan akhirnya diciptakan yang namanya realitas ini sendiri. Mungkin kurang lebih dikit saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.